Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi SM2. Semoga selalu sehat selalu. Sekarang kita pertemuan kembali dengan Umi Desi dalam materi mobilitas sosial. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS tentang mobilitas sosial. Sebagai pengantar, seperti teman-teman lihat di layar, itu ada gambar orang naik tangga, ada juga orang yang bersikukuh untuk selalu berada di atas. Jadi, apa sih mobilitas sosial itu? Oke, kita mulai dari pengertian mobilitas sosial. Ya, pengertian mobilitas sosial yang pertama, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Terus, kalau menurut Michael B. S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial atau perpindahan kelas sosial seseorang. Untuk contohnya nanti akan menjelaskan dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah ini, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, yang kedua mobilitas sosial vertikal, yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, dan yang keempat adalah mobilitas sosial geografis. Oke teman-teman, untuk mobilitas sosial horizontal, apa sih pengertiannya? Mobilitas sosial horizontal, kita tahu horizontal setara. Nah, kalau dalam mobilitas sosial, pengertiannya adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ini ada 3 contoh yang Umi contohkan. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar Indonesia ke Jepang. Kenapa dia mobilitas sosialnya horizontal nih? Karena baik dia di Indonesia maupun di Jepang, status sosial atau sosialnya dia itu tetap sebagai pelajar. Terus yang kedua, pindah rumah dari desa satu ke desa yang lain. Nah, dia berpindah rumah tapi masih sama-sama dalam wilayah desa, seperti itu. Terus yang ketiga, pemindahan wilayah dinas seorang pekerja PNS dengan jabatan yang sama. Jadi misalnya jabatan itu adalah guru, pindah lagi ke desa lain atau ke tempat lain itu tetap dengan jabatan guru. Jadi mobilitas sosialnya horizontal. Yang kedua ada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini ada 2, mobilitas sosial vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Berarti garis lurus ya, naik ataupun turun. Kalau naik itu contohnya adalah seorang karyawan yang naik pangkat menjadi manajer karena berprestasi dalam pekerjaannya. Jadi dia mobilitas sosialnya naik. Dia berawal dari karyawan biasa, akhirnya menjadi seorang manajer karena prestasinya, karena keuletannya. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan mobilitas sosial vertikalnya. Terus yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah. Contohnya itu adalah seorang komandan yang turun pangkat karena berbuat kesalahan dalam bertugas. Jadi dia jabatan awalnya adalah seorang komandan, tapi bisa menjadi prajurit biasa atau anggota biasa karena akibat kelalaiannya dalam bertugas. Itu bisa menyebabkan mobilitas sosial vertikalnya turun. Oke, yang ketiga itu ada mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Apa yang dimaksud dengan antar generasi? Yang dimaksud dengan antar generasi yaitu mobilitas 2 generasi atau lebih. Bisa jadi dari ayah ke anak, dari anak ke cucu seperti. Jadi 2 generasi turun temurun. Contohnya itu misalnya anak seorang pemulung, karena keuletan dia dalam bekerja, dia terus bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga lulus menjadi sarjana, dan ketika dia lulus sarjana dia bisa menjadi dosen dalam suatu perguruan tinggi atau pekerjaannya itu menjadi dosen di perguruan tinggi seperti itu. Jadi mobilitas sosialnya itu naik tapi dia antar generasi, dari ayahnya tadi yang pemulung turun ke dia pemulung, dia ketika anaknya dia menjadi dosen, itu mobilitas antar generasi yang naik contohnya ya. Terus ada mobilitas sosial intragenerasi. Maksudnya intragenerasi itu apa? Mobilitas sosial yang terjadi dalam suatu kelompok generasi yang sama. Jadi generasinya itu sama, jadi tidak turun temurun. Tapi dalam generasi yang sama, misalnya saya punya sepupu. Nah, itu satu generasi berarti. Contohnya ini Pak Darso atau Pak Darjo, awalnya adalah seorang buruh. Namun karena ketekunan dalam bekerja, dia juga beruntung mungkin akhirnya ia
memiliki unit usaha sendiri yang lebih besar. Itu contoh. Terus yang keempat ada mobilitas sosial geografis. Namanya geografis pasti berhubungan dengan alam, bisa fenomena alam, kejadian alam. Perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Contohnya perpindahan sebagian penduduk Palu ke Makassar dan wilayah lain akibat adanya bencana alam. Nah itu, bencana alam itu adalah salah satu fenomena. Terus kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 4, ada status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Jadi mendorong perubahan sosial atau mobilitas sosial seorang itu bisa dengan status sosialnya. Statusnya yang awalnya karyawan biasa, akibat ketekunannya dia bisa naik menjadi bos. Terus keadaan ekonominya sederhana bisa meningkat menjadi keadaan ekonomi yang naik. Terus pertumbuhan penduduknya, apakah itu padat ataupun itu jarang. Terus situasinya itu sedang kondisi aman atau tidak. Terus kalau faktor penghambatnya itu biasanya ada diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin. Adanya diskriminasi itu biasanya yang mengakibatkan terjadinya mobilitas atau perpindahan itu pada kalangan-kalangan tertentu saja atau kelas-kelas tertentu saja. Terus cara dan saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu bicara mobilitas sosial. Ada perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, bergabung dengan organisasi tertentu. Jadi dengan cara-cara ini maka orang bisa melaksanakan mobilitas sosial. Ada yang berubah standar hidup, dia meningkatkan standar hidupnya menjadi yang biasa saja menjadi lebih baik. Terus perubahan tempat tinggal, dari tempat tinggal yang sulitan dalam mencari nafkah, dia mencari tempat tinggal yang lebih efektif, yang mensupport atau mendukung dia mencari nafkah. Itu akhirnya meningkatkan standar hidupnya ya, dari perpindahan tempat tinggal. Akhirnya berubahlah jadi membantu dalam mobilitas sosialnya. Terus perubahan tingkah laku itu dalam diri individu sendiri. Orangnya makin motivasinya makin tinggi untuk berubah menjadi lebih maju. Itu bisa. Terus pernikahan dari orang yang sederhana menikah dengan orang yang lebih kaya itu bisa meningkatkan juga. Terus bergabung dengan organisasi tertentu, banyak organisasi-organisasi itu yang meningkatkan atau memotivasi seseorang untuk bisa lebih maju. Terus saluran mobilitas sosial ada yang pertama angkatan bersenjata, yang kedua lembaga keagamaan, yang ketiga lembaga pendidikan, yang keempat organisasi politik, yang kelima organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan yang terakhir ada saluran perkawinan. Dampak mobilitas sosial itu yang pasti ada 2, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah apa? Yang pertama, mau berusaha untuk maju. Orang dengan mengetahuinya adanya peningkatan mobilitas sosial bisa naik tingkat kelasnya, maka dia akan makin berusaha untuk maju, termotivasi untuk lebih bangkit. Terus yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Jadi membantu perubahan sosial yang ada. Itu salah satu dampak positifnya. Dampak negatifnya yang pertama, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang belum mampu atau belum siap dalam mengalami perubahan. Terus yang kedua, meregangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, menimbulkan konflik antar generasi. Ini terjadi biasanya karena akibat ada perasaan pertentangan dan juga adanya kompetisi. Nah, teman-teman, itu tadi materi dari Umi. Satu nasihat dari Umi. Ini Umi kutip dari kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Kata-katanya adalah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau dihargai orang lain, maka mari kita hargai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Tingkatkan ilmu kita. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.